Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman dan juga Pak Lutfi. Eh, di sini saya akan memberikan, saya lebih tepatnya ingin membuat tugas uji non parametrik pada aplikasi SPSS. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, satu, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Oke, langsung kita menuju ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada data-datanya teman-teman, 30 data mahasiswa. Yang pertama, kita klik analyze, pilih non parametric test dan ke legacy, lalu pilih one sampel ini. Nah, awalnya tuh kayak gini teman-teman, bisa langsung seperti ini, jebret, atau diklik terus diklik ini, sama saja. Langsung klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia tadi teman-teman. Analisa hipotesis 0. Distribusi populasi mengikuti distribusi normal. H1. Distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang 0,05 maka H0 ditolak. Keputusan terlihat bahwa pada kolom asumsi ini ya teman-teman, untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 per 2 sama dengan 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05 maka 0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Lanjut ke soal yang kedua. Seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, dan baik. Oke, lanjut ke aplikasi SPSS. Nah, ini ada 4 metode. Langsung ke analyze. Seperti tadi, non parametrik dan juga legacy, pilih yang paling bawah. Lalu masukkan semua. Tadi awalnya di sini nih, guys. Masukin ke sini. Lalu tes tipenya Friedman. Klik OK. Nah, hasilnya ini. Hasilnya ini teman-teman. Analisa hipotesis H0. Populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik. Keempat metode tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. H1. Sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 seperti yang di atas ya, keputusan terlihat bahwa pada kolom eksaksik untuk diuji dua sisi adalah 0,003. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05 maka H0 ditolak atau sekurang-kurangnya
Salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus di atas, sekurang-kurangnya salah satu jenis metode mendapat penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu metode yang lainnya. Lanjut guys ke soal yang ketiga, soal yang terakhir. Untuk menguji apakah obat kuat guys, berpengaruh terhadap kekuatan seorang berlari mengitari stadion. Wah. Sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut adalah datanya. Ini datanya ya teman-teman. Lanjut ke aplikasi SPSS. Oke, datanya ini langsung kita pilih analyze, non-parametric test, dan legacy dialog. Lalu pilih yang atasnya, yang 2 relate sample. Nah, ini variabel 1 sebelum, variabel 2 sesudah. Tipenya Wilcoxon. Ya inilah guys yang paling atas. Klik OK. Nah, hasilnya akan keluar guys. Seperti ini hasilnya. Negatif rank 2, positif rank 7. Nah, seperti ini. Hasil pengujian. Analisa hipotesis H0, suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada kekuatan seorang berlari. H1, suplemen tersebut mempunyai efek pada kekuatan seorang berlari. Selanjutnya pengambilan keputusan. Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel, jika statistik hitung kurang dari statistik tabel maka H0 ditolak. Jika statistik hitung lebih dari statistik tabel maka H0 diterima. Statistik hitung, menghitung statistik uji dari Wilcoxon. Dari output terlihat bahwa terlihat dari 10 data ada 2 data bernilai negatif dan 7 data bernilai positif dan 1 data yang sama. Dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu 7. Yang lihat output pada kolom sum of rank dari angka ini didapat uji Wilcoxon T adalah 7. Statistik tabel. Dengan melihat tabel Wilcoxon dapat dilihat pada tabel statistik untuk N. Jumlah data 10, uji satu sisi dan tingkat signifikan A sama dengan 5%. Maka didapat statistik Wilcoxon. Keputusan. Karena statistik hitung kurang dari statistik tabel maka H0 ditolak. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan jika probabilitas kurang maka H0 ditolak. Keputusan terlihat bahwa pada kolom asumsi 2 tail untuk diuji 2 sisi adalah 0,064 karena kasus adalah uji satu sisi maka probabilitas menjadi 0,064 per 2 sama dengan 0,032. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05 maka H0 ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata terhadap kekuatan seorang berlari mengitari stadion. Nah, itu tadi guys 3 soal tugas Aplikom dari Pak Lutfi. Cukup sekian video kali ini. Apabila ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Kalau misalkan mau dikoreksi silahkan tulis di kolom komentar guys, dan jangan lupa like dan juga subscribe kalau suka. Kalau nggak suka unlike dan juga unsubscribe. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.